Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Hari ini seperti biasa ada Bapak Rinto Setiawan, Ketua Umum IWPI, dan juga Bapak Alessandro Rey sebagai ahli hukum pajak. Kita langsung ke Pak Rinto nih ya. Ini Pak Rinto IWPI mau bahas mengenai KPK nih ya. Kenapa sih KPK kok diam ketika Kortes itu memakan begitu banyak korban gitu ya? Apakah karena nggak kelihatan barang wujudnya gitu supaya bisa ditangkap gitu ya. Kalau tangkap kan masih ada wujud uangnya supaya bisa ditangkap. Kenapa KPK sampai sekarang masih diam nih mengenai Cortex nih? Nah, padahal udah makan korban banyak Indonesia ya, bahkan juta-jutaan Indonesia jadi korban gara-gara Cortex ini. Silakan Pak Rinto, bagaimana Pak Rinto? Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi yang menjadi korban bukan hanya rakyat Indonesia, Mas. Beberapa waktu yang lalu kan banyak petugas pajaknya sendiri sampai sampai banyak yang meninggal dunia, Rawan. Nah, terus kemarin kita dengar ada berita dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia juga bersurat kepada Menq terkait dengan minta penundaan terkait pelaporan SPT wajib pajak badan yang seharusnya berakhir 30 April dan suratnya itu dikirim mepet juga Mas, 27 April juga tahun 2026. Nah, ini dan IWPI akhirnya bersurat kepada Menq Purbaya terkait dengan adanya banyak kendala Kortek ini dan ini Mas ya, kita himbau untuk agar Menq ini lapor ke KPK karena IWPI sendiri sudah lapor KPK di awal tahun 2025 terkait dengan banyaknya kendala Kortek dan Kortek ini dilaksanakan di era Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan Dirjen Pajaknya Bapak Surya Utomo. Saya share screen dulu Mas materinya. Ini Mas, diamnya KPK korbankan jutaan rakyat Indonesia. Ini bentuk pengkhianatan terhadap semangat anti korupsi. Ini masalahnya adalah Kortek adalah sistem strategis nasional, yaitu aplikasi perpajakan nasional. Nilai proyeknya plus minus 1,3 triliun, belum termasuk yang untuk biaya internal, Mas ya. Itu kan saya dengar ada sampai 390 miliar dan lain-lain. Itu bisa menyentuh sampai 2 triliun. Berdampak langsung ke seluruh wajib pajak di Indonesia. Masalahnya adalah sistemnya bermasalah, dugaan korupsi sudah dilakukan oleh IWPI, KPK belum menunjukkan tindakan nyata. Fakta dari surat IWPI ini, IWPI berkirim surat resmi ke Menkeu, suratnya 29 April, nanti saya tunjukkan juga suratnya Mas. Kortek, temuan utama yaitu Kortek sering error atau gangguan, menghambat kewajiban perpajakan, terus menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan voluntary compliance. Nah, ini dampak nyata ke wajib pajak. Akibat sistem bermasalah, pelaporan pajak terhambat, resiko keterlambatan SPT, ancaman sanksi tetap ada, beban dipindahkan ke rakyat, Mas. Wajib pajak orang pribadi itu deadline-nya 31 Maret, ini sudah diperpanjang. Wajib pajak badan itu 30 April, dan baru sore kemarin tanggal 30 April itu diperpanjang 1 bulan. Sistem gagal, rakyat yang menanggung. Ini laporan ke KPK, ini fakta penting. IWPI telah melaporkan ke KPK nah, dengan nomor surat 006 garing IWPI strip SP garing 1 2025 tanggal 22 Januari 2025. Isi laporan yaitu potensi penyimpangan anggaran, ketidaksesuaian nilai dan kualitas, indikasi perlakuan khusus wajib pajak. Dugaan korupsi detail, indikasi dalam laporan penyalahgunaan dana APBN, dugaan suap proyek plus minus 500 miliar, penyalahgunaan wewenang Dirjen Pajak, perlakuan khusus kepada 750 wajib pajak tertentu. Nilai potensi kerugian yang dilaporkan yaitu 1,395 triliun. Rincian proyek Kortek, ini beberapa komponen pengadaan, yaitu yang dimenangkan oleh PwC, itu konsultasi jasa manajemen untuk pengadaannya itu 37,8 miliar, kontraktornya sendiri yaitu LG CNS Qualisoft Consortium 1,228 triliun, Deloitte dan Towers Watson itu 110 miliar dan 19,39 miliar ini kalau tidak salah untuk jasa konsultasi ini change management. Ini kronologi penting, 2018 keluar Perpres 40 terkait pengadaan aplikasi Korteknya. 2020 penunjukan vendor, 2025 sistem bermasalah, 2025 juga IWPI langsung lapor KPK.
2026 masih belum jelas tindak lanjutnya terkait penanganan permasalahan sistem aplikasi Cortex. Masalah inti, bukan hanya teknologi, ini adalah masalah tata kelola, perencanaan lemah, pengawasan lemah, implementasi gagal, dugaan korupsi tidak ditindaklanjuti. Pertanyaan kritisnya yaitu jika nilai proyek triliunan, sistem gagal, dugaan korupsi dilaporkan, maka pertanyaannya, mengapa KPK diam? Dampak diamnya KPK, ini yang dikorbankan adalah jutaan wajib pajak, yang sebenarnya gajinya pegawai KPK ini juga dari wajib pajak. Yang dikorbankan juga adalah ketidakpastian hukum, kepercayaan publik, dan sistem perpajakannya itu sendiri. Ini bukan sekedar kasus, ini adalah krisis keadilan. Kontradiksi dengan semangat anti korupsi. Semangat KPK adalah melindungi rakyat, menjaga uang negara, dan menegakkan keadilan. Realita di lapangan, laporan tidak jelas progresnya, dampak ke rakyat nyata, tidak ada transparansi, dan kontradiksi yang sangat serius. Ya, diamnya KPK ini tidak boleh dianggap netral, diamnya KPK ini sangat berdampak pada wajib pajak. Jika dibiarkan, potensi korupsi tidak akan tersentuh dan rakyat yang akan terus dirugikan. Sikap IWPI menuntut transparansi status laporan, investigasi menyeluruh, penegakan hukum tanpa tebang pilih, dan perlindungan bagi wajib pajak. Seruan KPK harus segera lakukan atau segera membuka status laporan IWPI, lakukan penyelidikan terbuka, tetapkan pihak yang bertanggung jawab jika terbukti terjadinya tindak pidana korupsi. Kesimpulannya, jika laporan dugaan korupsi triliunan rupiah didiamkan dan rakyat yang harus menanggung akibatnya, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kasus, tapi kredibilitas semangat anti korupsi itu sendiri. Apakah KPK masih membela rakyat, atau diamnya justru mengorbankan rakyat? Ini suratnya, Mas Awan, saya tunjukkan. Ini 29 April, dikirim tanggal 30 April kemarin, Mas. Ini kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sedewa, permohonan evaluasi kebijakan fiskal dan dugaan penyimpangan pengadaan Cortex. Ini seperti ini. Nah, ini. Sehubungan dengan hal tersebut, di atas kami memohon kepada Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudi Sedewa, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem Cortex, baik dari sisi teknis, administratif, maupun dampaknya terhadap penerimaan negara. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, guna menindaklanjuti adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan Cortex. Nah, ini memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan dan Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak yang pada masa jabatannya turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan sistem Cortex, tetap berada dalam koridor transparansi, akuntabilitas, serta prinsip good governance. Menjamin bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan tidak dirugikan oleh sistem administrasi perpajakan yang belum optimal, serta tetap memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Itu intinya, Mas. Tadi sudah saya share juga, Mas, ya, tanda buktinya laporan diterima oleh KPK. Bisa ditunjukkan, Mas Awan, tadi saya kirim. Nah, diterima langsung oleh ini, Mas, ya, bagian admin di Kemenq. Oke, sebentar saya share. Ini diterima admin langsung ya. Ini ya. Ya, betul, Mas. CSD ini. Siap. Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto informasinya ya. Nah, sekarang ini bagaimana nih Pak Rey dari sisi hukum nih? Ketika wajib pajak salah, kita dihukum dengan sangat-sangat berat ya. Tapi ketika oknum pajak yang bersalah, kemudian kita dirugikan, mereka cukup bikin sebuah aturan bebas sanksi aja udah beres gitu ya. Padahal kan kita mengalami kerugian nggak cuma masalah sanksi nggak sanksi ya, kita mengalami kerugian waktu, material, imaterial. Nah, bagaimana nih aspek hukum bagi si oknum petugas pajak itu, Pak? Kapan sih oknum pajak ini bisa diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Silakan, Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Awan, Pak Rinto. Ini pertanyaan yang Ya. tentunya sudah ditanyakan beberapa kali oleh wajib pajak yang merasa dirugikan ya. Nah, memang kita harus sepakat bahwa di negara hukum itu kan ada tindakan, ada akibat hukum ya. Nah, kalau kemudian pejabat melakukan tindakan yang merugikan,
Pertanyaannya apakah pejabat tersebut yang mewakili penguasa dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum? Ya, pertanyaan berikutnya, apakah warga negara itu bisa menuntut pertanggungjawaban hukum kepada penguasa? Ya, tentu jawabannya iya. Kalau tidak, maka konstitusi kita harus diganti. Ya. Ya, karena jelas mengatakan bahwa konstitusi kita mengatakan bahwa negara kita adalah negara hukum dan setiap warga negara berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Ya, nah oleh karena itu, kalau ada warga negara dalam hal ini wajib pajak yang merasa dirugikan, ya, maka sudah seharusnya warga negara tersebut menempuh upaya hukum. Ya, tidak boleh menghakimi sendiri, tapi harus menempuh upaya hukum. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Awan dan Pak Rinto, ada kerugian ya. Kerugiannya bisa material, bisa imaterial. Kerugian materialnya yang mungkin saat ini menyenangkan WP adalah sanksi administrasi berupa dendanya, ya, katakanlah untuk WP badan itu 1 juta, ya, sanksi administrasi berupa denda keterlambatan, ya. Kalaupun itu sudah dihapus, tentu itu kan tidak menghapus juga perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat berkaitan dengan korteks yang tidak berjalan dengan baik ini, gitu ya. Nah, kalau kemudian 1 jutanya dihapus, ya, tentu kan ada konsekuensi lain selain daripada 1 juta itu, ya. Itu yang harus juga dipertimbangkan, ya. Dan ketika saya melihat bahwa sanksi denda itu dihapus, ya, Eee, itu bukan merupakan remedy atau bukan merupakan, legal recovery ya, atau legal remedy, atau apa ya, kompensasi dalam konteks hukum begitu ya, kepada warga negara. Karena itu tidaklah cukup begitu ya. Meskipun itu dianggap sebuah perbuatan atau tindakan yang sangat heroik gitu ya, oleh pemerintah. Kenapa? Karena kan harusnya kan pemerintah kan lumayan dapat pemasukan Pak Awan dan Pak Rinto ya, 1 juta kali katakanlah WP badannya 12 juta, kan udah lumayan itu ya. 12 juta kali 1 juta. Nah, itu berapa itu Pak Rinto ya? Nah, 12 T mungkin ya. Nah, kurang lebihnya nah, seperti itu. Nah, namun demikian ya, menghilangkan potensi 12T itu kan tidak kemudian mengkompensasi kerugian wajib pajak ya. Tapi harus ada kompensasi yang nyata dan bisa mengcover kerugian WP secara komprehensif ya, kerugian material maupun kerugian imaterial ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara tanggung jawab hukum, ya pemerintah harusnya bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengajukan upaya hukumnya? Ya, tentu WP yang merasa dirugikan itu bisa mengajukan upaya hukum, misalnya gugatan class action begitu ya, secara bersama-sama kepada penguasa atau pemerintah ya. Mungkin CQ Menteri Keuangan pada waktu itu dan mungkin juga Dirjen Pajak pada waktu itu ya. Nah, jadi eh, diam itu bukan merupakan solusi ya, tapi harus ada upaya hukum yang nyata. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya Pak Awan dan Pak Rinto, apakah WP punya nyali nggak? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau upaya hukumnya mungkin WP ada yang sudah paham. Bahkan WP-WP besar itu kan mereka pasti punya legal, pasti juga punya external lawyer yang hebat-hebat. Ini pertanyaannya kenapa mereka tidak mau menempuh upaya hukum? Itu kan pertanyaannya Pak Awan dan Pak Rinto kan. Karena mereka khawatir kalau itu diajukan, maka mereka itu sangatlah tanda petik ya, sangatlah takut kalau kemudian mereka akan diobok-obok di masa yang akan datang gitu ya. Apakah nantinya akan rajin di SP2DK, Pak Awan dan Pak Rinto ya. Bahkan juga kalau perlu nanti, bukan kalau perlu, sangat dimungkinkan gitu ya, nanti mereka diperiksa sekaligus 4 tahun ya. Ya, seperti ketika kami membantu beberapa WP. Mungkin nanti yang sangat fenomenal Pak Rinto, jangan-jangan pemeriksaannya langsung sekaligus 5 tahun ya. Nah, bisa saja itu yang dilakukan dan itu membuat WP itu semakin khawatir gitu ya. Kalau yang ekstrim 4 tahun itu sudah terjadi Pak Awan dan Pak Rinto. Ya, yang belum ini 5 tahun sekaligus ya. Tapi mungkin yang lebih ekstrim lagi siapa tahu nanti pemeriksaan bukpernya 10 tahun sekaligus.
Nah, itu yang membuat WP juga semakin khawatir kan begitu ya. Nah, oleh karena itu eh, yang perlu saya sampaikan adalah sebenarnya WP tidak perlu berpikir sejauh itu. Kenapa? Karena kalau semua WP mengajukan upaya hukum, mungkin mereka juga tidak akan menerbitkan SP2 sekaligus 5 tahun atau SP2 Bukper sekaligus 10 tahun ya. Kenapa? Karena mereka juga akan terkuras energi dan waktunya ya untuk apa namanya beracara atau bersidang kalau semua WP menempuh upaya hukum gitu ya. Ya, setidak-tidaknya kalau itu diajukan class action Pak Awan dan Pak Rinto, ya contohnya per kota atau per kabupaten gitu ya, atau per kanwil misalnya, itu sudah berapa banyak class action di situ, atau mungkin KPP begitu ya. Bayangkan kalau KPP itu kurang lebih ada 250 lebih, ya, kanwil ada 34 begitu ya. Nah, kalau masing-masing kantor pajak itu ya WP-nya mengajukan class action, berapa banyak itu yang harus dihadapi? Pertanyaannya, apa mereka masih sempat nerbitin SP2 atau SP2 Bukper sekaligus gitu ya? Kan mereka juga harus bersidang tentunya ya, harus mempertanggungjawabkan tindakannya atau perbuatannya. Nah, jadi eh, saya bukan ingin memprovokasi, tapi saya ingin mengedukasi bahwa di dalam negara hukum, ketika kerugian itu terjadi, ya, maka harus ada legal remedy-nya. Harus ada kompensasi hukumnya. Nah, kompensasi hukumnya Pak Awan dan Pak Rinto nggak cukup dengan 1 juta, ya, dengan cara menghapus sanksi administrasi denda gitu ya. Lalu WP-nya sudah happy. Ya, kalau happy WP-nya apa namanya kelas Madia, kelasnya LTO, kelasnya WP-WP di Kanwil khusus, saya pikir itu 1 juta bukan bukan merupakan hal yang membuat mereka happy gitu ya. Ya, justru yang membuat mereka happy kan bagaimana sistemnya bisa berjalan lancar sehingga biaya-biaya yang mereka biaya-biaya yang tidak perlu mereka keluarkan ya nggak perlu juga ya mereka anggarkan begitu ya. Tentunya efisiensi adalah tujuan mereka dan tentunya mereka bisa menjadi perusahaan yang apa namanya lebih tepat tata kelolanya, tidak terhambat karena masalah Cortex ya, yang lagi-lagi ini berputar di seputar masalah yang tiada solusinya ya. Karena setiap perusahaan ingin supaya eh, kewajiban perpajakannya berjalan lancar. Nah, perlu Pak Awan dan Pak Rinto juga ketahui ya, seolah-olah di dalam perusahaan ini yang terjadi ini sekarang ini adalah masalah pajak itu menjadi masalah yang prioritas begitu ya. Jadi masalah-masalah di dalam perusahaan yang lain itu dianggapnya itu second class priority ya. Oh itu nggak terlalu penting. Mereka selalu bicaranya apa? Cortex, pajak, cortex, pajak. Jadi sebenarnya perusahaan itu sudah digiring oleh pemerintah untuk memikirkan hanya pajak. Jadi perusahaan seharusnya kan memikirkan bisnisnya, usahanya untuk mencari omset. Tapi malah habis waktu dan pikirannya ngurusin pajak. Nah, kalau begitu kenapa perusahaan tersebut tidak ganti baju saja ya menjadi atau melaksanakan core bisnis di bidang perpajakan ya. Nah, kenapa kenapa tidak kemudian fokus saja di bidang perpajakan? Sangat tidak logis kan? Katakanlah WP-nya itu adalah importir mesin pompa Ya. air. Tapi karena ngurusin pajak, jadi seolah-olah orang tahu bahwa perusahaan itu kayaknya kayak perusahaan di bidang perpajakan gitu ya. Karena apa? Karena dibicarakan selalu mengenai pajak gitu ya, bukan pompa air lagi yang dibicarakan. Ya, kenapa? Karena itu sudah menjadi sangat apa trending topik gitu ya. Jadi mulai dari direksinya, dewan komisarisnya, pemegang sahamnya, semua bicaranya mengenai pajak, semua bicaranya mengenai korteks yang error. Jadi mereka nggak ngomongin lagi omset, nggak ngomongin lagi impor, ya nggak ngomongin lagi masalah after sale service. Jadi yang dibicarakan mungkin dalam banyak pertemuan, ya mungkin termasuk rapat direksi atau rapat pemegang saham, ya tidak lain dan tak bukan adalah masalah pajak dan korteks yang tidak ada solusinya. Nah, itu yang saya katakan merupakan kerugian imaterial ya, selain daripada kerugian material yang nyata yang dialami oleh wajib pajak. Nah, kerugian material dan imaterial itu harusnya bisa dijadikan pengurang ya. Nah, dijadikan pengurang penghasilan bruto mereka tuh dianggap sebagai biaya. Kan seharusnya begitu ya Pak Awan dan Pak Rinto. Ya, karena kerugian mereka itu kan terjadi karena korteks. Bisa nggak itu dibiayakan? Ya,
kalau kita bicara 3M sepertinya nggak relevan, tapi kalau kita renungkan secara filosofis itu menjadi relevan. Ya, kenapa? Karena SDM-nya harus ditambah di perusahaan, jam kerjanya bertambah, overhead meningkat, ya, SDM meninggal harus dibiayai. Ya, bukankah itu semuanya biaya? Nah, pertanyaannya apakah itu bisa ya diakui oleh pemerintah? Nah, harusnya pemerintah membuat pengumuman kerugian material dan imaterial itu bisa dijadikan biaya dan harus dianggap 3M dan tidak boleh dikoreksi. Nah, itulah kebijakan yang pro rakyat seharusnya. Ya, kalau cuma sekedar 1 juta Pak Awan dan Pak Rinto, saya rasa senyumnya belum lengkap. Ya, itu hanya senyum lip service saja gitu ya. Apalagi bagi WP Badan. Ya, 1 juta begitu ini kan belum ini Pak, belum tentu kan 1 bulan sudah selesai ini Pak aplikasinya. Itu yang menjadi pertanyaan bagi kami wajib pajak gitu Pak Rey. Kalau betul, 1 tahun 1 bulan ini selesai aplikasinya nggak masalah Pak, tapi kalau masih belum selesai. betul Pak Rinto. Oleh sebab itu tadi saya katakan harusnya itu biaya itu bisa diperhitungkan ya, bisa digunakan ya dan dianggap bagian dari 3M dan tidak boleh dikoreksi Pak Rinto. Jadi kalau misalnya ini nggak kelar sampai dengan SPT tahun 2027 Pak Rinto, ya silakan saja biayakan begitu Pak Wan ya. Nah, berapa biayanya itu ya bisa digunakan sebagai apa namanya pengurang penghasilan bruto ya. Nah, apa namanya selain daripada pengurang yang lain misalnya HPP, ini juga bisa dijadikan sebagai biaya yang bisa pada akhirnya juga dijadikan pengurang ya. Dan lagi-lagi harusnya pemerintah menentukan apakah melalui PMK ini adalah biaya yang berkaitan dengan 3M. Nah, jadi pemerintah harus punya nyali untuk bisa menentukan itu. Dengan demikian, wajib pajak itu ya mungkin tidak lagi akan mempersoalkan Cortex. Tentunya hal ini akan terus dipersoalkan. Kenapa? Karena biaya kerugian yang dialami WP itu akan eksponensial ya, akan memberikan multiplier efek ya, tapi tidak bisa apa namanya dibantu oleh pemerintah ya. Oleh karena itu saya menyarankan kalau bisa biaya-biaya itu ya diizinkan untuk menjadi pengurang ya sehingga WP itu terkompensasi kerugiannya. Legal remedy-nya itu jelas dan nyata. Jadi bukan sekedar 1 juta saja atau 100.000 atau 500.000 begitu ya. Bukan ya, itu tidak merupakan legal remedy yang sesungguhnya ya. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka WP itu kan masih bisa tersenyum Pak Awan dan Pak Rinto ya, setidak-tidaknya begitu. Tapi kalau sekarang ini kan ya tidaklah mungkin mereka bisa tersenyum ya. Jadi seolah-olah penguasa atau dirjen pajak itu dianggap heroik karena menghapus 1 juta. Ya itu mungkin bagi dirjen pajak itu suatu hal yang luar biasa, tapi bagi WP ya itu dianggap sesuatu yang ya hanya angin lewat belaka begitu ya. Kenapa? Karena WP sudah mengalami kerugian yang jauh lebih besar dari itu. Jadi harapannya kalau bisa pemerintah melakukan terobosan ya, melakukan nyali hukum tentunya ya, bukan nyali preman, nyali hukum ya, di mana itu bisa dijadikan biaya sebagai pengurang, nah supaya nanti pajak terutangnya itu berkeadilan. Begitu Pak Wan dan Pak Rinto. Oke, siap. Makasih Pak Rinto, makasih Pak Rey ya. Mudah-mudahan ini KPK segera betul-betul memproses laporan dari IWPI ya. Kita sih sudah pasti dan yakin ada tersangkanya, ada oknumnya. Cuman KPK-nya punya nyali apa enggak ya? Karena ini akan manggilin orang yang pulang dari Amerika, mesti ditarik dulu ke Indonesia kan jadi susah. Oke, makasih Pak Rey, makasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Oke Mas.